Ojo Persib eleh. Babak 777, misi penghancuran, di belakang 9 peti mati darah, langkah kaki tiba-tiba terdengar. Saat langkah kaki terdengar, semua orang melihat ke belakang 9 peti mati darah. Semua orang tampak waspada dan siap. Ye Guan menarik Yinian kembali ke pintu, pedang King Xuan di tubuhnya siap untuk terhunus kapan saja. Meskipun gerbang batu telah ditutup, tidak sulit untuk memecahkannya dengan ujung pedang King Xuan. Bagaimanapun, selama situasinya tidak tepat, dia akan segera melarikan diri. Yinian melirik ke dada Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Tapi api yang bergerak di langit di tubuh Ye Guan sedikit bergetar. Segera, ketika langkah kaki semakin dekat, seorang pria misterius muncul di hadapan semua orang. Pria misterius ini mengenakan jubah dan tubuhnya seperti asap. Di tangannya, dia juga memegang tongkat bercahaya. Semua orang menatap pria misterius di depan mereka dengan ekspresi sangat waspada. Pria misterius itu memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya, "Era apa sekarang?" Semua orang bingung. Zaman apa? Melihat ekspresi bingung di wajah semua orang, pria misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sepertinya waktu yang sangat lama telah berlalu." Daizong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, peradaban macam apa ini?" Pria misterius itu berkata, "Peradaban para penyihir." Daizong mengerutkan kening, belum pernah mendengarnya. Wanita berjubah putih dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Mereka belum pernah mendengar tentang peradaban ini. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit. Sudah puluhan miliar tahun sejak kehancuran, wajar jika Anda belum pernah mendengar tentang kami. Puluhan miliar tahun, semua orang di lapangan kaget. Peradaban alam semesta Shuro baru berumur beberapa miliar tahun. Namun peradaban penyihir di hadapan kita telah hancur selama puluhan miliar tahun. Ekspresi Ye Guan cukup rumit. Peradaban manapun sebenarnya tidak lebih dari setitik debu di sungai panjang waktu di seluruh alam semesta. Pria misterius itu tiba-tiba berkata, "3 orang telah datang ke sini sebelumnya. Dan saya membuat kesepakatan dengan mereka semua. Orang terakhir yang datang ke sini berasal dari peradaban hutan. Dan saya membantunya membuka bisnis sendiri. Lakukan ada di antara kalian yang mengenalinya." Peradaban hutan, kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak. Jelas, orang yang datang adalah Yue Gu. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba menatap Ye Guan. "Apakah kamu kenal dia?" Ye Guan tercengang. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Hati-hati, pihak lain dapat menyimpulkan sebab dan akibat." Menyimpulkan sebab dan akibat, Ye Guan merasa sedikit lebih waspada. Dia tidak menyembunyikannya dan sedikit mengangguk. "Aku mengenalmu." Pria misterius itu menatap Ye Guan. "Dia sudah mati. Lagi pula, ini ada hubungannya denganmu." Hati Ye Guan langsung menimbulkan badai. Astaga! Begitu besar, semua orang memandang Ye Guan dengan rasa ingin tahu. Wanita berbaju hitam di sebelah wanita berjubah putih menatap Ye Guan dengan tatapan agak tidak ramah. Karena peradaban hutan adalah target yang ingin dihancurkan oleh peradaban Shuro, dan karena dia ceroboh dan membiarkan peradaban hutan melarikan diri, dia dihukum. Daizong melirik Ye Guan, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pria misterius itu menatap Ye Guan dengan cermat. Saat dia menyimpulkan, pemandangan muncul di benaknya. Ketika sosok dengan rok polos muncul di benaknya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Semua orang tercengang, apa yang sedang dilakukan orang ini? Ye Guan juga penuh keraguan. Xiaota mencibir,
ini pasti bibimu atau kakekmu. Kamu Guan, meskipun tubuh pria misterius itu hancur, jiwanya masih ada. Namun, jiwanya masih sangat ilusi. Dia menatap Ye Guan lagi. Pada saat ini, ada tatapan serius di matanya. Dia dapat melihatnya karena kesadaran spiritualnya tidak dapat mendekat. Oleh karena itu, dia tidak dapat dilihat oleh siapapun karena sifat aslinya. Saat ini, Daizong tiba-tiba berkata, senior baru saja mengatakan bahwa dia berbisnis dengan 3 orang. Pria misterius itu mengangguk. Daizong berkedip, senior, kami juga ingin berbisnis dengan Anda. Ciptakan cara Anda sendiri, bahkan di antara peradaban Shuro dan peradaban Junlin, dia masih menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika orang lain mengatakan bahwa dia dapat membantu orang lain untuk memulai jalannya sendiri, dia pasti tidak akan dapat melakukannya. Tetapi ini adalah peradaban kosmik tingkat 4 di depannya. Pria misterius itu memandang Daizong, saya berbisnis, hanya bisnis besar, bukan bisnis kecil. Daizong sedikit menyipitkan matanya, senior, beritahu aku. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, kemarilah. Daizong tiba-tiba ragu-ragu. Pria misterius itu berkata dengan tenang, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu bersusah payah. Daizong segera membungkus sedikit. Itu karena struktur generasi muda saja tidak cukup. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan ke arah pria misterius itu. Namun orang luar tidak dapat mendengar sisa percakapan keduanya. Segera, saya tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Wajah Daizong tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia segera menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Dan dia masih sedikit marah. Wajahnya jelek sekali. Anda bisa melihatnya sangat terjerat dan ragu-ragu. Namun tidak lama kemudian, Daizong perlahan menjadi tenang kembali. Pada saat ini, lelaki tua itu memberinya sebuah kotak hitam. Daizong menatap kotak hitam itu dalam diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengambil kotak itu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Kamu melirik Daizong dan tahu bahwa orang ini pasti telah membuat kesepakatan dengan pria misterius itu. Daizong menyimpan kotak itu, dan wajahnya kehilangan senyuman riang sebelumnya dan menjadi sedikit lebih dalam. Pria misterius itu tiba-tiba menatap wanita berjubah putih itu. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin membuat kesepakatan juga? Setelah hening beberapa saat, wanita berjubah putih itu berkata, saya sedikit penasaran. Sambil berkata begitu, dia berjalan menuju pria misterius itu. Seperti sebelumnya, tidak ada orang lain yang bisa mendengar sisa percakapan keduanya. Segera, wanita berjubah putih itu mengerutkan kening dan dengan tegas menolak. Pada saat ini, pria misterius itu mengeluarkan gulungan misterius dan kemudian menelepon lagi. Wanita berjubah putih itu melirik gulungan misterius itu, masih menggelengkan kepalanya, lalu mundur keluar. Pria misterius itu melirik ke arah wanita berjubah putih yang pergi, dan ada sedikit perbedaan, tentu saja, matanya lebih dipenuhi kekaguman. Sangat sedikit orang yang mampu menghadapi godaan besar dan tetap berpegang pada niat sebenarnya. Setelah wanita berjubah putih keluar, wanita berbaju hitam di belakangnya ragu-ragu untuk berbicara. Sekarang peradaban Junlin telah memperoleh peluang, yang agak tidak menguntungkan bagi peradaban Shuro. Kedua belah pihak adalah peradaban kosmik tingkat 4. Meskipun mereka berjauhan, semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran di masa depan. Namun kini, peradaban Junlin telah memperoleh kesempatan untuk menjadi peradaban kosmik level 4, yang bukan merupakan hal yang baik bagi peradaban Shuro. Wanita berjubah putih itu terlihat tenang, tidak berkata apa-apa, dan tidak menunjukkan kekecewaan apapun. Pada saat ini,
Pria misterius itu tiba-tiba melihat ke samping dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda ingin membuat kesepakatan? Yin Yan melirik pria misterius itu dan menggelengkan kepalanya. Dalam pikirannya, dia sudah menandai lokasi di sini. Berdagang? Tidak. Anda harus menyelesaikan misi penghancuran saat Anda kembali. Melihat penolakan langsung Yin Yan, pria misterius itu tidak banyak bicara. Dia hanya meliriknya, lalu menatap pemuda dengan pisau di sisinya. Pemuda dengan pisau itu tiba-tiba menantikannya, tapi misterius pria itu langsung mengalihkan pandangannya, lalu menatap. Dia memikirkan Ye Guan di sampingnya. Bagaimana denganmu? Melihat pemandangan ini, ekspresi pemuda berpisau itu tiba-tiba menjadi gelap. Ye Guan berpikir sejenak, lalu perlahan berjalan menuju pria misterius itu. Daizong melirik Ye Guan, lalu perlahan menutup matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wanita berjubah putih juga melirik ke arah Ye Guan, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya, bertanya-tanya apa yang akan dipilih pemuda di depannya selanjutnya. Pemuda yang membawa pisau itu menatap Ye Guan, tapi ternyata ekspresinya tenang. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia menatap pria misterius itu dan berkata, "Senior, saya punya ide." Pria misterius itu sedikit terkejut. "Bagaimana menurutmu?" Ye Guan berkata dengan serius. "Dengan cara ini, menurutku bakatku cukup bagus. Karakterku bagus, dan aku pekerja keras dan progresif. Jika aku tidak menyukainya, aku bersedia mewarisi warisan peradaban penyihir, dan membuat peradaban penyihir bersinar kembali. Peradaban pencipta sungguh mulia." Pria misterius itu tercengang. Setiap orang. Daizong melirik Ye Guan dan tertawa. "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berbicara tentang prostitusi dengan cara yang begitu segar dan elegan. Dia benar-benar berbakat." Wanita berjubah putih itu melirik ke arah Ye Guan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, agak tercengang. Pria misterius itu menatap Ye Guan tanpa berbicara. Ye Guan berkata lagi, "Senior, saya serius." Setelah pria misterius itu memandang Ye Guan sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Mengenai warisan, kami juga punya ide ini. Tapi dengan segala hormat, kekuatanmu terlalu rendah. Jadi itu bukan pilihan kami." Kekuatannya terlalu rendah. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Oke." Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Namun, jika Anda bersedia, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda." Ye Guan sedikit penasaran. "Kesepakatan apa?" Pria misterius itu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan misterius menyelimuti dirinya dan Ye Guan, membuat orang luar tidak mungkin mendengar percakapan mereka. Pria misterius itu memandang ke arah Ye Guan. "Aku menginginkan barangmu yang paling berharga. Sebagai gantinya, aku dapat membantumu meningkatkan keilahianmu hingga 10%. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Cara tercepat dan termudah untuk mencapai 100% keilahian." 100% ilahi. Ye Guan terdiam. Harus dikatakan itu masih sangat menggoda. Tahukah Anda? Bagi orang awam untuk beralih dari 90% ketuhanan menjadi 100% ketuhanan, itu sama sulitnya dengan naik ke langit, apalagi dia baru mencapai alam ketuhanan. Tapi hal yang paling berharga bagimu, Ye Guan memandang pria misterius itu, "Senior, apa yang kamu inginkan dariku?" Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Hal yang paling berharga tentangmu adalah jujur. Meskipun aku tidak tahu harta apa yang kamu miliki, aku tahu pasti ada harta karun di dalam dirimu." Ye Guan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Pria misterius itu memandang Ye Guan, "Kamu menolak?" Ye Guan mengangguk. Pria misterius itu sedikit bingung.
apakah harta di tubuhmu lebih berharga dari 10% keilahian? Ye Guan tersenyum, lalu berkata, itu tidak benar. Hanya saja junior ini merasa bahwa di dunia ini, lebih baik melanjutkan dengan mantap. Pria misterius itu tiba-tiba berkata, bagaimana jika Anda diizinkan membuka jalan sendiri? Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut, dan dia bertanya, luar biasa, bab 778, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Melihat ekspresi kaget dan ragu Ye Guan, pria misterius itu tersenyum tipis, kamu tidak percaya. Ye Guan mengangguk dengan jujur, memulai perjalanan sendirian. Dalam pikirannya, menyendiri itu seperti yang dialami mantan pemimpin sekte Si Fanjing, dan dia tidak percaya bahwa orang kuat pada level itu dapat diciptakan dengan objek eksternal dan kekuatan eksternal. Saat ini, pria misterius itu tersenyum dan berkata, kamu tahu orang dari peradaban hutan, dan dia sendirian. Ye Guan memandang pria misterius itu dan berkata, senior, bagaimana kamu bisa membuatku percaya bahwa kamu bisa membiarkan aku melakukan sesuatu sendirian? Pria misterius itu membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan hitam misterius muncul di tangannya. Dia menatap ke arah Ye Guan. Ini adalah warisan seni bela diri yang lengkap, atau dengan kata lain, ini adalah warisan ingatan. Ye Guan sedikit mengernyit, warisan ingatan. Pria misterius itu mengangguk. Dalam peradaban kita dapat menyalin ingatan dari kekuatan besar. Ketika generasi mendatang berlatih, mereka dapat langsung mewarisi ingatan ini. Setelah Anda mewarisi ingatan ini, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Semua jalan yang harus kita lalui telah dilakukan sebelumnya. Dan berlatih bisa dikatakan sesederhana meminum air. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah orang kuat yang menciptakan satu jalan mengingatnya? Pria misterius itu mengangguk. Ye Guan tampak serius. Apakah kamu setara dengan meniru orang yang kuat? Saya harus mengatakan bahwa dia masih sangat terkejut. Jika pria di depannya tidak berbohong. Apa maksudnya? Artinya peradaban penyihir ini dapat meniru pembangkit tenaga listrik teratas dalam jumlah besar. Ini sungguh keterlaluan, menyalin. Pria misterius itu tersenyum tipis dan berkata, kamu menggunakan kata itu dengan sangat baik. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, saya sedikit tidak jelas. Secara logika, jika Anda memiliki cara seperti ini, seharusnya ada orang kuat yang tak ada habisnya di peradaban, jadi mengapa Anda akan dihancurkan? Senyuman di wajah pria misterius itu berangsur-angsur menghilang. Ye Guan berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak bermaksud tersinggung, aku hanya ingin tahu. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi rumit, peradaban Tianxing. Peradaban Tianxing? Ye Guan tercengang, peradaban kosmik tingkat kelima, peradaban Tianxing. Pria misterius itu mengangguk, Ye Guan terdiam. Dia tidak menyangka bahwa peradaban penyihir ini juga akan dihancurkan oleh peradaban Tianxing. Ye Guan sedikit penasaran, senior, seberapa kuat peradaban Tianxing ini? Pria misterius itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ye Guan menatap pria misterius itu, yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat mereka menghancurkan kita bahkan tidak melihat wajah mereka. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, api surgawi. Pria misterius itu mengangguk. Ye Guan terdiam. Dia sekarang memiliki api surgawi di tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia masih meremehkan kekuatan api surgawi ini. Bahkan peradaban kosmik tingkat 4 pun bisa dihancurkan. Pria misterius itu tiba-tiba berkata, apakah Anda ingin melakukan pertukaran? Ye Guan tersenyum dan berkata, senior, menurutmu apakah hal yang paling berharga dalam diriku sebanding dengan warisan ingatan ini?
Pria misterius itu berkata, "Saya tidak boleh kehilangan apapun." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Pria misterius itu memandang ke arah Ye Guan. "Sepertinya benda di tubuh Tuan Muda lebih berharga dari yang saya duga." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Senior, saya selalu merasa bahwa kultivasi harus dilakukan sendiri. Kalau tidak, menjadi sombong. Jika saya ingin memulai bisnis sendiri, saya pasti sudah melakukannya sejak lama." Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Memulai perjalanan sendirian, jika dia tidak mau bekerja keras, dia membayangkan Bibi Sukun atau kakek akan memiliki kemampuan untuk membiarkannya bersolo karir. Tapi apa gunanya itu? Apa yang Anda sadari adalah milik Anda sendiri. Dan, apa hartanya yang paling berharga? Itu pedang King Xuan dan menara kecil. Tukarkan pedang King Xuan dan Xiaota dengan warisan kenangan. Dia tidak memiliki pikiran yang lucu. Saat ini, pria misterius itu tiba-tiba berkata, "Teman kecil, tunggu sebentar." Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat pria misterius itu. Pria misterius itu tersenyum sedikit dan berkata, "Karena menurutmu kesepakatan ini tidak baik, bagaimana kalau kita mengubahnya?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, apa pendapatmu tentang aku?" Pria misterius itu sedikit terkejut. Jelas tidak menyangka Ye Guan akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dia menatap Ye Guan dan kemudian berkata, "Tidak apa-apa." Bagus, evaluasi ini sebenarnya sangat tinggi. Karena dia telah melihat terlalu banyak orang jenius pada masanya. Namun di puncak peradaban penyihir, Ye Guan benar-benar tidak bisa dianggap yang terbaik. Dia hanya bisa dianggap baik-baik saja. Bagus, Ye Guan sedikit terdiam. Ini berbeda dari apa yang dia pikirkan, tapi dia dengan cepat mengerti. Jelas sekali, orang pasti telah melihat terlalu banyak orang jenius dan monster. Pasti tangguh, kamu melirik orang-orang di belakangnya, lalu berkata, "Senior, bisakah kamu menutupi tempat ini?" Pria misterius itu melirik Daizong dan orang lain di belakang Ye Guan, lalu mengangguk, "Oke." Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti dirinya dan Ye Guan. Kemudian dia menatap Ye Guan, matanya penuh rasa ingin tahu dan keraguan. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Ketika dia melihat pedang King Xuan, pria misterius itu langsung terpana. Kamu memandang pria misterius itu, masih waspada di dalam hatinya. Tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melepaskan anak itu dan tidak bisa menjebak serigala. Pria misterius itu tiba-tiba mengulurkan dua jarinya untuk menyentuh pedang King Xuan. Tapi seolah dia memikirkan sesuatu. Dia menatap Ye Guan, "Apakah tidak apa-apa?" Ye Guan mengangguk. Pria misterius itu kemudian meletakkan dua jarinya pada pedang King Xuan. Kekuatan misterius meresap ke dalam pedang King Xuan. Pedang King Xuan sedikit bergetar dan menjentikkan jari pria misterius itu. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan muncul di mata pria misterius itu. Dia menatap Ye Guan. Siapa yang membuat pedang ini? Ye Guan menunjuk dirinya sendiri. Pria misterius itu segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wajah Ye Guan penuh garis hitam, maksudku keluargaku. Setelah lelaki misterius itu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Jika pedang ini adalah bendamu yang paling berharga, memang tidak sebanding dengan warisan ingatanku." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan. Tatapan kompleks muncul di matanya. "Teman kecilku bukan orang biasa." Ye Guan mengepalkan tinjunya sedikit. "Senior, junior ini tidak punya niat lain untuk menghunus pedang ini. Dia hanya ingin menjalin hubungan baik dengan senior. Tentu saja,
Kekuatanku saat ini rendah dan aku tidak cukup baik di depan senior, tapi junior tetap bekerja keras. Junior yakin, dalam waktu dekat, junior bisa membantu senior. Pria misterius itu terdiam. Dia secara alami mengerti apa maksud pemuda di depannya. Ini hanya mencoba mendapatkan sesuatu secara gratis. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini tidak ingin menderita kerugian sama sekali, dan ingin mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kemudian saya memikirkannya, pemuda di depan saya ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang luar biasa. Kalau begitu, mengapa tidak menjalin hubungan yang baik? Setelah membaca ini, pria misterius itu tersenyum sedikit, membuka telapak tangannya, mengeluarkan naring dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Di dalam naring ada boneka ajaib, terbuat dari bahan khusus. Umumnya, sulit untuk melukai yang kuat. Orang jika dia membukanya sendirian, itu akan berguna bagimu sekarang. Teman kecil. Ye Guan sangat gembira dan buru-buru mengambil cincin itu, lalu berkata, "Terima kasih, senior." Pria misterius itu tersenyum, lalu berkata, "Teman kecil, jika tebakanku benar, kamu seharusnya memiliki benda suci di tubuhmu, kan?" Ye Guan mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun, karena di hadapan pria sekuat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah tulus. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Setelah mengatakan ini, dia menoleh dan melihat ke 9 peti mati darah di belakangnya, lalu berkata, "Teman kecil, bisakah kamu membantuku?" Membantu? Kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia. Pria misterius itu melanjutkan, "Saya ingin teman kecil saya membantu saya merawat salah satu milik saya, yaitu peti mati darah." Setelah berbicara, dia tidak menunggu Ye Guan berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati darah di belakangnya terbang tepat di depan Ye Guan. Ye Guan melihat peti darah itu dan tidak berkata apa-apa. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Jika sulit, saya bisa langsung menolaknya." Ye Guan tersenyum pahit, menolak. "Tadi saya bilang saya bisa membantu orang lain di masa depan. Tapi sekarang saya menolak. Dia benar-benar tidak bisa melakukan ini. Saya tidak punya pilihan selain menerima manfaat dari orang lain." Ye Guan bertanya, "Senior, apa isi peti mati ini?" Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu kapan waktunya tiba, teman kecil." Ye Guan terdiam. Pria misterius itu menambahkan, "Jangan khawatir, teman kecil. Isi peti mati ini tidak akan pernah merugikanmu, saya jamin." Ye Guan sedikit mengangguk. Oke, karena itu, dia langsung menyimpan peti darah itu. Tapi demi alasan keamanan, dia tidak menerimanya di menara kecil, tapi di naring. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, "Senior, tidak bisakah kamu pergi dari sini?" Pria misterius itu mengangguk. Ye Guan bingung, kenapa? Pria misterius itu menjelaskan, "Kami terlalu kuat. Jika kami pergi dari sini tanpa penutup segel, kami pasti akan menarik peradaban Tianxing." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Pria misterius itu tersenyum sedikit, melambaikan lengan bajunya, dan batasan di lapangan menghilang. Ye Guan memeluk pria misterius itu, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, semua orang di lapangan menatap Ye Guan, karena mereka menemukan bahwa salah satu dari 9 peti mati darah hilang. Satu tubuh hilang, tidak ada keraguan bahwa peti mati darah yang hilang pasti ada di tubuh Ye Guan. Semua orang menatap Ye Guan dengan pemikiran berbeda. Mereka pasti punya pemikiran tentang peti mati darah, tapi mereka tidak berani merampoknya dengan paksa. Cuma bercanda,
Ini adalah peradaban kosmik tingkat 4 di depan mereka. Tidak ada yang berani menyinggung peradaban tingkat 4 secara gegabah, meskipun peradaban kosmik tingkat keempat ini telah menurun. Tapi Ye Guan bukanlah peradaban kosmik tingkat 4. Daizong melirik Ye Guan dan perlahan menutup matanya lagi. Sejak membuat kesepakatan dengan pria misterius itu, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih dewasa. Wanita berjubah putih menatap Ye Guan. Matanya penuh rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu kesepakatan apa yang dibuat Ye Guan dengan pria misterius itu. Di belakangnya, Komandan Panwanita lapis baja hitam menatap Ye Guan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Ye Guan berjalan ke arah Yin Yan dan tersenyum tipis. Dan Yin Yan mengikutinya. Meskipun dia hanya memiliki setengah wajah, dia tetap cerah. Pada saat ini, pria misterius di kejauhan tiba-tiba berkata, "Semuanya, tolong bubar." Mendengar ini, pria yang membawa pisau itu keluar dengan cepat. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, junior ini juga ingin membuat kesepakatan dengan senior." Pria misterius itu melirik pria yang membawa pisau dan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak memenuhi syarat." Setiap orang, pria yang membawa pisau itu terlihat sangat jelek. Dia menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan. Dia memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan dengan senior di level yang begitu rendah. Mengapa junior tidak? Jelas sekali ini adalah ketidakpuasan. Pria misterius itu melirik ke arah Ye Guan, yang tidak jauh darinya, dan perlahan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.